Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bayu Armanda Putra, yaitu diri saya sendiri, Cindy Dwi Herliana, dan Lia Aditama. Baiklah, kami akan mempresentasikan dengan tema metabolisme pada manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang mengolah zat gizi yang terdapat pada makanan yang akan diserap oleh tubuh manusia dan menghasilkan energi untuk keberlangsungan hidup. Proses yang terjadi pada manusia memiliki sifat spesifik dan berjalan stimulan tanpa adanya kesalahan karena diregulasi oleh DNA di nukleus dan menghasilkan ekspresi yang dapat berupa protein di sitoplasma, retikulum endoplasma, dan jenis transkolasi protein yang lainnya. Satu hal yang amat erat kaitannya dengan metabolisme yakni kalori. Sederhananya, kalori pada makanan menunjukkan banyaknya energi yang akan kita dapatkan dari mengonsumsi makanan tersebut. Proses penghabisan energi inilah yang selama ini dikenal sebagai membakar kalori. Bahkan tanpa beraktivitas pun, tubuh Anda sebenarnya sudah membakar kalori atau energi untuk bertahan hidup. Semakin banyak dan berat aktivitas fisik Anda, semakin besar energi yang dihabiskan atau jumlah kalori yang terbakar. Sementara jika Anda jarang berolahraga, energi berlebih akan menumpuk dalam bentuk timbunan lemak. Dalam melakukan metabolisme, tubuh kita memerlukan enzim untuk sistem pencernaan. Slide berikutnya, tubuh bisa menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Senyawa tersebut diserap ke dalam darah yang membawanya ke sel-sel. Setelah masuk ke sel, enzim lain kemudian bertindak untuk mempercepat atau mengatur reaksi kimia yang terlibat dengan metabolisme senyawa ini. Selama proses tersebut, energi dari senyawa ini bisa dilepaskan untuk digunakan oleh tubuh atau disimpan di jaringan tubuh, terutama hati, otot, dan lemak tubuh. Metabolisme adalah tindakan penyeimbangan yang melibatkan dua jenis aktivitas yang berlangsung pada saat bersamaan. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Cindy Dwi Herliana. Berikutnya yaitu macam-macam metabolisme. Pada metabolisme tubuh diperlukan dua lintasan reaksi kimia organik, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul baru untuk menjalankan fungsi tubuh. Proses ini terjadi saat tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, menghasilkan hormon dan sebagainya. Anabolisme akan menghabiskan energi. Energi yang digunakan tubuh dalam melakukan anabolisme berasal dari katabolisme. Contohnya yaitu seperti asam amino. Pada metabolisme, reaksi kimia melibatkan sejumlah substrat pada reaksi berikutnya. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme disebut juga metabolisme rusak karena berfungsi untuk menghancurkan jaringan tubuh dan simpanan energi untuk mendapatkan lebih banyak bahan bakar untuk fungsi tubuh. Melalui proses ini, sel memecah molekul besar, kebanyakan karbohidrat dan lemak, untuk melepaskan energi. Katabolisme berfungsi untuk menyediakan bahan bakar untuk anabolisme, memanaskan tubuh, dan memungkinkan otot berkontraksi dan tubuh bergerak. Beberapa hormon dari sistem endokrin membantu mengontrol laju dan arah metabolisme. Tiroksin, hormon yang dibuat dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid, berperan penting dalam menentukan seberapa cepat atau lambatnya reaksi kimia metabolisme dalam tubuh seseorang. Faktor metabolisme. Terdapat 3 faktor pada saat terjadinya metabolisme dalam tubuh. Yang pertama yaitu metabolisme basal. Metabolisme ini berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Metabolisme terjadi ketika tubuh mampu menjaga organ penting agar tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu neat.
Metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika kita merasakan khawatir atau menggigil. Yang ketiga yaitu aktivitas manusia. Metabolisme dalam tubuh dipengaruhi oleh aktivitas manusia, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga rutin. Metabolisme adalah proses kimiawi yang rumit, sehingga tidak heran bila banyak orang sering menganggapnya dalam arti yang paling sederhana, yaitu sesuatu yang memengaruhi seberapa mudah tubuh menaikkan dan menurunkan berat badan. Hal ini tidak salah karena tingkat metabolisme basal seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah kalori yang dibakar orang tersebut dalam sehari. Tingkat metabolisme basal atau basal metabolic rate BMR adalah ukuran tingkat ketika seseorang membakar energi dalam bentuk saat istirahat. BMR bisa berperan dalam kecenderungan seseorang untuk menambah berat badan. Misalnya, orang dengan BMR rendah yang membakar lebih sedikit kalori saat tidur akan mendapatkan lebih banyak lemak tubuh dari waktu ke waktu dibanding dengan orang memiliki BMR normal. Beberapa faktor metabolisme, yang pertama jenis kelamin, kedua usia, ketiga keturunan, 4 berat, 5 suhu tubuh, dan yang keenam yaitu aktivitas fisik dan olahraga. Terdapat 3 metabolisme, yaitu metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Yang pertama, metabolisme protein. Protein mengatur proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon untuk mekanisme pertahanan tubuh melawan mikroba dan zat toksik yang berasal dari luar. Protein memiliki fungsi sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak, sebagai zat pembangun, dan sebagai zat pengatur protein berasal dari hewani yang memiliki sumber protein yang baik. Selain berasal dari hewani, protein juga berasal dari nabati seperti kacang kedelai, tempe dan tahu, serta kacang-kacangan yang lain. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tentang metabolisme karbohidrat. Apa sih metabolisme karbohidrat? Sebagian besar makanan yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari berupa karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan proses yang terintegrasi secara holistik dengan metabolisme protein dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau disebut dengan katabolisme, sintesis atau disebut dengan anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat seperti glukosa yang akan diurai menjadi monosakarida. Makanan yang mengandung karbohidrat akan dikunyah dan dipecah oleh enzim stearin oleh air liur, kemudian akan diubah menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu metabolisme lemak. Lemak dapat diperoleh dari diet yang dicerna, memproduksi asam lemak dan sebuah substansi yang disebut dengan gliserol. Lemak adalah sekumpulan senyawa yang terdapat di dalam tubuh dan memiliki ciri-ciri serupa dengan bubuk dan minyak. Lemak memiliki sifat hidrofobik, yaitu golongan senyawa yang dapat digunakan oleh tubuh dan bermanfaat untuk berbagai keperluan. Bentuknya seperti bakar. Lemak merupakan unsur penting karena tidak hanya energi saja yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam lemak dan asam lemak yang didukung oleh lemak makanan bahan. Latihan fisik memiliki peran yang penting terhadap metabolisme lemak. Pendapat Direktur Mount Sinai Physiolog Abigadur Alat mengatakan seseorang dengan metabolisme tubuh lambat biasanya mengalami gejala seperti berat badan bertambah, tubuh lepas lelah, kurang bertenaga, dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas ringan. Beberapa tanda fisik seperti kulit kering, kuku mudah rapuh, dan rambut rontok juga mengidentifikasi tubuh tidak dapat mengolah energi dengan benar. Apa saja gangguan pada metabolisme tubuh manusia? Yaitu ada beberapa. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Diabetes mellitus termasuk masalah metabolisme yang sering terjadi. Adanya gangguan pada hormon insulin menyebabkan perubahan kadar gula darah yang tidak terkontrol. Yang kedua yaitu penyakit Gaucher.
Gangguan metabolisme ini membuat tubuh tidak dapat mencerna jenis lemak tertentu dengan baik. Yang ketiga yaitu hemokromatosis bawaan. Hemokromatosis merupakan kondisi ketika tubuh menyimpan mineral zat besi yang berlebih dalam beberapa organ. Yang keempat yaitu kelainan metabolisme bawaan. Kelainan metabolisme bawaan terjadi sejak lahir. Kondisi ini cukup langka dengan jumlah kasus 1 dari 800 kelahiran. Dan yang kelima yaitu penyakit tiroid. Tiroid yaitu kelenjar kecil yang berbentuk kupu-kupu yang terletak pada leher. Fungsinya untuk memproduksi hormon tiroxin sebagai pengatur proses metabolisme serta menjaga fungsi berbagai organ vital tubuh, terutama jantung, otak, otot, dan kulit. Penyakit tiroid terjadi ketika kerja kelenjar tiroid terganggu, entah menjadi kurang aktif atau hipotiroidisme, atau terlalu aktif disebut dengan hipertiroidisme. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.